Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada video pembelajaran ini kelompok kami akan mempersembahkan sejarah kerajaan Sriwijaya. Ada apa aja sih di kerajaan Sriwijaya ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan kemana-mana ya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera serta memiliki pengaruh besar terhadap Nusantara. Nama kerajaan ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kerajaan ini berarti kemenangan yang bercahaya. Menurut catatan sejarah, asal-usul kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan dari catatan seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapu Tahyang Srijaya Nasa. Daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang meliputi Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, bahkan hingga Pulau Jawa ini membuat nama kerajaan Sriwijaya dikenal di seluruh Nusantara. Tidak hanya Nusantara saja, akan tetapi juga kerajaan ini dikenal hingga mancanegara. Raja Kerajaan Sriwijaya. Raja yang pertama memimpin kerajaan Sriwijaya ialah Raja Dapu Tahyang. Ia memimpin pada tahun 671 dan berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu. Selanjutnya ada Raja Sri Indawarman Sriwijaya pada tahun 702. Beliau merupakan penguasa Nusantara pertama yang memasuki agama Islam. Dilanjutkan oleh Raja Rudrawikrama pada tahun 728 hingga 742, ia berhasil melakukan utusan ke Tiongkok. Lalu ada Raja Sri Maharaja yang memimpin pada tahun 775 yang berkat kepemimpinannya Kamboja dan Thailand berhasil ditaklukkan. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa yang merupakan anggota Wangsa Sailendra yang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya pada 860 Masehi. Dilanjutkan oleh Raja Sri Udayadityawarman yang memimpin Kerajaan Sriwijaya pada 960 Masehi. Kemudian oleh Raja Udayaditya 2 tahun berikutnya yaitu pada 962 Masehi. Yang kemudian dilanjutkan oleh Raja Sri Sudamani Warmadewa dan Marawijaya Tunggawarman pada tahun 1044 Masehi. Dan diakhiri oleh Raja Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman yang pada masa kepemimpinan beliaulah kerajaan Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh India. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Sejarah masa kejayaan Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10 di mana saat itu kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Namun masa kejayaan kerajaan Sriwijaya harus berakhir sekitar tahun 1007 dan 1023 Masehi. Raja Rajendra Chola, seorang penguasa kerajaan Chola Mandala, berhasil menyerang Sriwijaya dan berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Terjadinya penyerangan ini karena kedua kerajaan ini saling bersaing pada bidang pelayaran serta perdagangan. Tidak hanya itu, kekuatan militer kerajaan juga melemah dan membuat prajurit Sriwijaya melepaskan diri dari kerajaan. Hingga masa kejayaan kerajaan Sriwijaya berakhir sekitar abad ke-13. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki benda peninggalan sejarah loh. Mau tahu benda peninggalan apa saja yang dimiliki kerajaan Sriwijaya? Yuk kita lihat. Kitab Pramana Vartika. Kitab ini ditulis oleh Dharma Kirti dan merupakan satu-satunya karya sastra dalam bentuk kitab pada peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 oleh J.K. van der Molen. Lalu ada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan oleh Battenberg berada di kampung Kedukan Bukit pada 29 November 1920. Prasasti Telaga Batu.
Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Palembang yang isinya mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya. Kemudian ada prasasti Talang Tuo yang ditemukan pada 17 November 1920. Prasasti Ligor yang ditemukan di Thailand Selatan. Prasasti Palang Pasemah yang ditemukan di Palang Pasemah, Lampung Selatan. Dan prasasti Karang Berahi yang ditemukan oleh kontrolir LM Berghout 1904 di tepian Batang Merangin, Jambi. Candi peninggalan Sriwijaya. Selain benda peninggalan, Sriwijaya juga memiliki candi loh. Mau tahu candi apa saja yang ada di Sriwijaya? Jangan kemana-mana ya. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah candi peninggalan kerajaan Sriwijaya yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini adalah candi Buddha satu-satunya yang ada di Riau. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks candi agama Hindu dan Buddha paling luas dan paling terawat di Indonesia. Candi ini diperkirakan sebagai candi peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu di Sumatera. Candi Biaro Bahal. Candi Bahal atau Biaro Bahal atau Candi Portibi adalah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana. Candi ini berada di Desa Bahal, Kecamatan Padang, Bolak, Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Candi Biaro Bahal dibangun dengan bata merah dan diperkirakan dibangun pada abad ke-11. Candi Kota Kapur. Candi Kota Kapur berbeda dengan candi-candi megah seperti di Jawa, di mana lokasi dan struktur candi sudah terkubur di antara tanaman pohon karet, durian, dan kelapa sawit. Candi ini sangat erat hubungannya dengan prasasti Kota Kapur. Gapura Sriwijaya. Candi peninggalan kerajaan Sriwijaya yang terakhir adalah Gapura Sriwijaya yang berada di Sumatera Selatan. Kabarnya, candi yang masih dalam proses penelitian ini terdiri dari 9 gapura, tapi yang baru berhasil ditemukan baru 7 gapura. Mungkin begitu saja video pembelajaran mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya yang kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.